Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Kenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah probabilitas dan statistika kelas A, Prodi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada presentasi kali ini akan menjelaskan tentang probabilitas, yaitu contoh probabilitas serta implementasinya dengan program R. Pertama, kita ketahui dulu soalnya, yaitu terdapat 15 papan iklan kosong yang tersebar di kota Kediri. 8 diantaranya akan digunakan untuk berkampanye. Ada berapa cara untuk menyusun pemasangannya? Ini merupakan probabilitas dasar. Penyelesaian. Karena tidak menuntut urutan pemasangan, maka gunakan kombinasi untuk menyelesaikannya. Ya, rumusnya adalah seperti ini. C N R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurangi R faktorial. Oke, kita masukkan datanya ke dalam rumusnya, yaitu N jumlah papan iklan kosong. R adalah jumlah banner iklan untuk berkampanye. C, N, R, N-nya 15, R-nya 8, sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial dikali dalam kurung 15 kurangi 8 faktorial. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Banyak sekali. Yang dapat hasilnya adalah 6.435 cara. Jadi terdapat 6.435 cara untuk menyusun 8 baliho kampanye di antara 15 papan iklan yang kosong. Sekarang kita akan implementasikan kombinasi ke dalam bahasa R. Nah, sekarang pada variabel pertama ini adalah N yang mewakili papan iklan yang kosong, yaitu 15. Kemudian ada R, yaitu baliho kampanye yang akan digunakan. Nah, sebenarnya dalam program ini ada fungsi standar function untuk menghitung kombinasi, yaitu menggunakan choose n, r. Atau kita bisa menuliskan rumus ini faktorial n per faktorial r dikali faktorial n kurangi r untuk bahasa pemrograman yang lain. Sekarang kita akan coba run. Nah, hasilnya adalah 6.435, sama seperti tadi. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Frans. Monggo, Mas Frans. Nick-nya Mas Frans. Ya, terima kasih Mas. Maaf tadi mic-nya lupa di unmute. Oke, enggak. Ya, sekarang screen-nya udah kelihatan ya. Sudah. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini merupakan soal permutasi. Ya, bisa kita lihat soalnya adalah sebuah sekolah akan menyusun 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang yang dipilih untuk menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Ya, untuk penyelesaiannya ya, seperti ini ya. Diketahui N-nya itu 5. Itu merupakan jumlah siswa yang ada dalam tim basket. R-nya 3, itu menyatakan jumlah siswa yang akan dipilih menjadi pemain utama. Penyelesaiannya menggunakan rumus permutasi P dalam kurung 5, 3. Untuk rumusnya itu nggak saya tulis di sini, tapi langsung untuk datanya itu 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial.
Nah, caranya seperti ini kalau dijabar dikali 4, dikali 3, dikali 2, dibagi 2 faktorial. Nah, sekarang kita akan berpindah ke pengimplementasiannya program R. Sebentar. Kelihatan kan ini? Ya. Atau kurang ya? Ya, seperti yang ada di cara tadi, kita deklarasikan dulu semuanya variabel yang dipakai, yaitu N dan juga R, yang mana masing-masing adalah jumlah siswa dan siswa yang akan dipilih. Nah, untuk rumusnya kita bisa memasukkan N bagi R. Ini untuk rumusnya. Untuk membuktikan yang memang ini benar, hasilnya adalah 60, kita bisa run dengan cara kalau di ini reset control alt R. Nah, nanti di sini di window console ini akan keluar penyelesaiannya dan juga hasilnya. Ini 60 sama seperti yang tadi. Nah, mungkin nomor 2 sekian, bisa dilanjut ke nomor 3. Terima kasih. Oke, langsung saya sambung dari soal sebelumnya. Di sini saya membahas soal probabilitas bersyarat. Soalnya seperti ini, seorang mahasiswa memiliki peluang lulus ujian matematika peminatan adalah 0,4. Jika setelah ia lulus matematika peminatan, maka peluang lulus ujian matematika dasar adalah 0,9. Hitung peluang mahasiswa tersebut lulus ujian matematika peminatan dan matematika dasar. Untuk penyelesaian, ini diketahui PA ini lulus ujian matematika peminatan dan PBA ini saya ibaratkan lulus ujian matematika dasar. Diperoleh rumus seperti ini. PBA sama dengan PA irisan PB per PA. Langsung saja kita masukkan datanya ke dalam rumus. Ini hasilnya. Hasilnya 0,36. Jadi peluang mahasiswa tersebut lulus ujian matematika peminatan dan matematika dasar adalah 0,36. Langsung saja ke implementasi di program R, bahasa R. Nah, ini dia. Nah, ini saya menggunakan variabel PA untuk menambung peluang ujian matematika peminatan dan PB peluang lulus ujian matematika dasar. Jenisnya begini, nanti jadi seperti ini dan coba saya run. Nah, ya, ini hasilnya 0,36 seperti hasilnya yang sebelumnya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dilanjut sama Mbak Amanda. Terima kasih. Oke, lanjut. Soalnya ada dua pasang sepatu berwarna hitam dan putih, kemudian atas kaki panjang, hitam pendek, dan putih panjang, serta putih pendek. Jika memiliki sepasang sepatu dan secara acak, sepatu putih dan putih pendek. Yaitu, S1 merupakan kejadian mengambil sepatu putih
yaitu kejadian mengambil kaki putih pendek 1/4. Dapat kemungkinan kaki putih pendek yaitu probabilitas E1 dikalikan probabilitas E2 dikalikan dengan 1/4, hasilnya 1/8 atau 0,125. Kemudian ini adalah penyelesaian menggunakan bahasa pemrograman R. Diketahui 1/2 merupakan kejadian mengambil sepatu putih, E2 yaitu 1/4 merupakan kejadian mengambil kaos kaki putih pendek. Ditanya, berapa besar kemungkinan memilih sepatu putih dan kaos kaki putih pendek? Misalkan P sama dengan E1 dikali manual 0,1/25 atau 1/8. Oke, lanjut ke nomor yang 5. Halo tes. Ya, masuk. Oke, dimulai ya. Monggo. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Jawab. P. Ganjil 1,3,5 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. PB lebih dari 4. 5,6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. P, A, N, B ganjil dan lebih dari 4. 5 dengan 1/6. P, B, /A, P, A, N, B /B, A 1/6 1/2 sama dengan 1/6 kali 2/1 sama dengan 1/3. Oke, saya mau ngasih tahu R studionya. Nah, ini hasil dari contoh tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.